Tahun yang lalu ketika saya berkunjung ke sebuah toko buku, saya menemukan sebuah buku yang menarik perhatian saya, ditulis oleh psikolog Amerika yang sangat terkenal yang bernama Guy Winch. Dan bukunya berjudul How to Fix a Broken Heart. Dalam bahasa Indonesianya, bagaimana mengobati patah hati. Bukunya tipis dan ringan juga untuk dibaca. Nah, ada hal yang menarik dan mengejutkan saya di dalam buku ini. Hal yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh University of Michigan. Penelitian itu memberikan rasa sakit pada kulit manusia level 10, dari level 1 sampai level 10. Level 10 itu level yang tidak tertahankan. Untuk melihat bagaimana aktivitas otak atau keadaan otak ketika manusia itu diberikan rasa sakit dari level yang rendah sampai level yang tidak tertahankan itu. Nah, tidak berhenti sampai di situ, penelitian itu kemudian mencari orang yang menderita patah hati. Kemudian mereka diminta untuk melihat foto orang yang mereka kasihi yang telah meninggalkan mereka. Dan hasilnya sungguh sangat mengejutkan. Aktivitas otak penderita yang diminta melihat foto dan mengingat masa lalu itu menunjukkan aktivitas yang sama dengan seseorang yang diberikan rasa sakit di level 10, level yang tidak tertahankan. Nah, hal yang mengejutkan lainnya adalah berdasarkan pengalaman Guy Winch menulis atau menangani banyak penderita, ia mengatakan bahwa seorang yang kehilangan hewan kesayangannya, rasa sakit yang ditimbulkan itu hampir sama, bahkan sama kadang-kadang dengan orang yang kehilangan anggota keluarganya. Saya merasa hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa kondisi patah hati bukanlah kondisi yang remeh-temeh. Seringkali kita mengabaikan mereka yang patah hati dan berkata, cuma hewan kesayangan, nanti kita bisa beli lagi. Kita bisa cari yang lain. Kita berkata dari sudut pandang yang berbeda dengan orang yang mengalami penderitaan itu. Hasilnya 2 kali lipatlah rasa sakit yang harus ditanggung orang yang patah hati itu. Yang pertama, mereka mengalami kehilangan, dan yang kedua, pengabaian. Nah, saya merasa bahwa hal ini perlu saya sampaikan karena banyak orang di masa-masa ini kehilangan orang yang mereka kasihi. Mereka terpisah dengan anggota keluarganya yang sedang berjuang di garda terdepan, yang sudah berbulan-bulan tidak bertemu dengan orang-orang yang dikasihinya. Di masa-masa ini, di hari-hari ini ada begitu banyak orang yang merasa terasing dan terisolasi. Tak lagi merasakan hangatnya sebuah persekutuan bersama dengan sahabat dan keluarga mereka. Dan tentu saja mereka mengalami kepedihan dan penderitaan batin yang luar biasa, yang mungkin tak bisa terkatakan dan tentu saja tidak remeh. Dan mereka pasti membutuhkan dukungan moral dan dukungan sosial dari orang-orang di sekitar mereka. Oleh sebab itu, kita perlu hadir bagi mereka, memberikan kata-kata penyemangat dan menyegarkan mereka, memberikan kedua telinga kita untuk mendengar kepedihan mereka, mendengar keluh kesah mereka, dan menyediakan ruang di hati kita untuk berdoa bagi mereka yang sedang menderita, bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan. Dengan jalan ini, kita sedang menyelaraskan diri kita dengan misi yang diemban oleh Yesus di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Orang-orang tawanan, orang-orang yang tertindas tentu saja adalah orang yang menderita secara fisik dan mental. Dan mereka perlu dukungan dan mereka perlu pembebasan. Dan Yesus hadir untuk membebaskan mereka semua. Dengan kita hadir bagi mereka yang terluka dan sakit hati atau patah hati,
mengalami penderitaan batin, dengan kita hadir dan merangkul mereka, maka kita sedang menyelaraskan langkah kita dengan misi yang diperbuat oleh Yesus di dalam dunia ini. Masih banyak hal lainnya yang bisa kita lakukan untuk hadir bagi mereka yang terluka. Kiranya renungan di hari ini memberikan kekuatan bagi kita. Silakan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, disapa oleh firman-Mu, diingatkan bahwa kami harus hadir bagi sesama kami yang membutuhkan, bagi sesama kami yang terluka dan mengalami penderitaan batin yang luar biasa. Ajarilah kami untuk menjadi pendengar yang baik. Ajarilah kami untuk membuka kedua tangan kami, bahu kami sebagai sandaran, dan memeluk mereka yang mengalami penderitaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita di hari ini.